Baik, yang berikutnya kita akan membahas setelah kita mengetahui apa itu fitur TF-IDF, kita akan mencoba mengimplementasikannya. Jadi sama sebelumnya kita menggunakan teknik yang seperti sebelumnya ya, back of words model kita pakai. Nah, di sini kita menambahkan satu library baru yaitu TF-IDF transformer ya. Jadi pakai sklearn. Jadi ini kita simpan dalam bentuk TT ya, TF-IDF transformer dengan normalisasi apa, L2 ya. Kemudian kita pakai fit transform yang sebelumnya ya, lalu kita rubah ke array, ya, kemudian kita rubah ke feature name, vocabulary-nya. Nah, kemudian data frame-nya kita pakai itu tadi. Jadi tambahannya hanya ini aja ya, normnya. Dengan menggunakan fit transform dengan menggunakan library yang sama, yang ada di back of words. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, jadi tidak lagi dalam bentuk, apa namanya, dalam bentuk jumlah ya, tapi dalam angka lain yang mengartikan di sini adalah, eee, seberapa penting ya, seberapa penting kata tersebut di dalam satu kalimat atau satu dokumen. Contohnya kalau beautiful itu nilainya 0,6 dibandingkan dengan blue yang nilainya 0,53, maka beautiful ini mempunyai tingkat kepentingan lebih tinggi dibandingkan blue, gitu. Nah ya, ini kemudian kita tidak selalu perlu membuat fitur terlebih dahulu menggunakan back of words kalau kita mau menggunakan TF-IDF. Jadi TF-IDF Vectorize ini memungkinkan kita untuk secara langsung menghitung vektor TF-IDF. Jadi tidak perlu melakukan proses back of words dulu. Nah, ini ya. Jadi ini menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan count vectorizer yang menghitung jumlah frekuensi berdasarkan model back of words. Tapi kita juga bisa memanfaatkannya untuk model yang n-gram ya, tidak hanya yang model yang single seperti ini. Nah ini kita tentukan ada parameter lain yang bisa kita manfaatkan di dalam TF-IDF Vectorizer, yaitu minimum DF dan maksimum DF. Itu ya. Yang lain sama ya. Nah ini cara kita membangun kalau tanpa menggunakan yang sebelumnya, ini sama hasilnya ya. Oke, ini sama seperti sebelumnya dengan menggunakan smooth. Nah, sekarang kita akan coba mengimplementasikan untuk dokumen lain ya, ekstraksi fitur untuk dokumen baru. Jadi prosesnya sama ya. Jadi bagaimana kita dapat membuat fitur untuk dokumen yang benar, benar baru yang tidak ada di dataset kita untuk prediksi, untuk klasifikasi misalkan. Maka kita di scikit-learn itu menyediakan fungsi transform untuk vectorizer. Nah, itu kita bisa memanfaatkannya. Contohnya kita punya dokumen baru, isinya ini, the sky is green today. Ya, maka
Kita bisa menggunakan transform gitu aja, di menu dokumen. Nah, untuk mendapatkan fiturnya. Nah, ini dia langsung kita dapatkan fitur seperti, fitur yang kita pakai di dalam, eee, data training ya, kita pakai seperti itu. Sehingga biasanya menjadi set fitur pelatihan itu kita pakai untuk melatih, prediksi gitu ya. Kemudian kita manfaatkan fungsi transform untuk menghasilkan fitur dari dokumen baru. Nah, kemudian dapat kita masukkan ke dalam model yang terlatih kita untuk menghasilkan wawasan sesuai kebutuhan. Demikian pembahasan yang, dan implementasi tentang feature engineering, di mana tahap ini adalah tahap yang penting untuk mengekstraksi feature yang sesuai dengan model atau permasalahan yang kita inginkan. Kita akan bertemu di pembahasan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.